Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di live Tribun Travel Update edisi Kamis 23 Juli 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Ariska akan ajak Anda untuk melihat Taman Ismail Marzuki. Taman ini merupakan pusat kesenian di Jakarta dan salah satu landmark utama yang dulu dikenal dengan nama Batavia, Tribuners. Sejak tahun 1968, Taman Ismail Marzuki ini dimanfaatkan oleh para seniman untuk menyalurkan kreativitas mereka melalui berbagai macam karya. Selain itu, Taman Ismail Marzuki ini juga kerap dimanfaatkan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan seni, Tribuners. Nah, seperti apa tempat ini akan disampaikan oleh Leonardus Wical dari Warta Kota. Silakan, Leon. Baik, terima kasih rekan Ariska. Taman Ismail Marzuki atau TIM adalah sebuah tempat pusat kesenian di Jakarta. Salah satu landmark utama kota tersebut dulunya dikenal dengan nama Batavia. Sejak tahun 1968 hingga saat ini, TIM menjadi pusat para seniman dalam menyalurkan kreativitas mereka melalui berbagai macam karya. Tak jarang, TIM juga menjadi pusat berbagai kegiatan kesenian, antara lain ada drama, wayang, hingga pameran lukisan. TIM berdiri pada tanggal 10 November 1968 dan diresmikan oleh Gubernur saat itu Ali Sadikin. Pemilihan nama tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada seorang musisi, komposer, bahkan diangkat menjadi pahlawan nasional bernama Ismail Marzuki. Diketahui Ismail Marzuki memiliki lebih dari 200 lagu yang berhasil ia ciptakan, di antaranya ada Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, dan Berkibarlah Benderaku. Karena menjadi salah satu pusat kesenian di Jakarta, hingga saat ini masih dilakukan revitalisasi di TIM. Manajer Proyek Kontrol dan Komunikasi Revitalisasi TIM, Adriani Hendrika Lestari, mengatakan pihaknya sedang bertahap supaya pada tengah tahun ini dan diperkirakan mungkin bulan 6 hingga 8 semuanya sudah rampung. Lebih lanjut, Adriani mengatakan revitalisasi TIM sendiri sudah mencapai 91,64%. Dihubungi oleh wartakotalive.com, Adriani menginformasikan untuk perbedaan paling menonjol adalah adanya pemisahan antara pedestrian bagi pejalan kaki dengan kendaraan. Ia menjelaskan pedestrian khusus pejalan kaki berada di ground level, sedangkan untuk kendaraan berlokasi di basement. Ada beberapa bagian bangunan yang dilakukan revitalisasi. Yang pertama, Adriani menginformasikan gedung parkir taman. Lebih lanjut, ia menjelaskan di atas gedung parkir tersebut ada rooftop garden yang digunakan sebagai pintu masuk kendaraan untuk menuju basement. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih rekan Leonardus Wical dari Warta Kota dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Jam Gadang menjadi salah satu destinasi wisata yang tak boleh terlewatkan saat berkunjung ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebab bangunan bersejarah ini menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang populer, Tribuners. Namun sayangnya, hanya orang tertentu saja yang bisa menikmati bagian isi perut jam kuno ini. Dan untuk mengetahui lebih detail isi perut Jam Gadang, kita sudah terhubung dengan rekan Fadi Zikri dari Tribun Padang. Silahkan rekan Fadi. Terima kasih rekan Ariska, selamat sore Tribuners semua. Dapat kita sampaikan bahwasanya Jam Gadang merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Bukit Tinggi dan bahkan juga menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat. Jam Gadang ini berlokasi tepat di tengah-tengah Kota Bukit Tinggi, menjadi titik nol Kota Bukit Tinggi dan sentralnya kota wisata tersebut. Nah, untuk memasuki Jam Gadang ini, Tribuners, kita mulanya menaiki sebuah tangga untuk sampai ke atasnya. Tangga ini melingkar yang hingga ke atas kian makin mengecil karena bentuk Jam Gadang ini memang seperti kubus yang berdiri yang mengerucut ke bagian atasnya. Jam Gadang ini sendiri sejarahnya, Tribuners, itu dibangun sekitar tahun 1926. Proses pembangunannya itu sendiri berjalan selama 1 tahun hingga 1927. Nah, pembangunannya ini diinisiasi oleh Sekretaris Fordekok kala itu, yang kini Kota Bukit Tinggi, bernama Rolof Miker.
Nah, beliau merupakan warga berkebangsaan Belanda yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock. Nah, pembangunannya ini didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang, Kabupaten Agam bernama Yazid Mangkuto. Untuk mesinnya sendiri, Tribuners, itu adalah hadiah dari Ratu Belanda kala itu bernama Wilhelmina yang senang dengan keberhasilannya merebut Fort de Kock dan sekitarannya Sumatera Barat kala itu, sehingga Wilhelmina menghadiahkan sebuah mesin jam gadang yang didatangkan langsung dari Jerman. Nah, hal ini dapat kita lihat dari lonceng dan mesin dari jam gadang ini memiliki seri berbahasa Jerman, dan di sana juga tertulis bahwa mesin dan lonceng itu dibuat di Jerman. Untuk bagian dalamnya secara detail, Tribuners, itu jam gadang ini memiliki tingkat 6, yang di bagian atasnya itu terdapat sebuah bangunan khas ranah Minang, yaitu atap bergonjong. Secara keseluruhan jam gadang ini dibuat dengan menggunakan kapur putih dan tanpa menggunakan tiang penyangga berdasarkan sejarah penuturan yang ada. Namun hingga saat ini belum ada sejarah tertulis secara resmi yang menyatakan bahwa jam gadang ini berbahan kapur putih. Nah, di bagian yang paling menarik bangunan jam gadang ini, Tribuners, adalah di lantai 5, di sana tersimpan sebuah mesin di dalam box kayu, lemari kayu yang cukup besar. Di sana terdapat rangkaian roda gigi yang menggerakkan jarum-jarum besar yang berada di setiap sisi jam gadang ini. Nah, Tribuners, selain jam gadang ini, di sekitaran jam gadang ini menjadi salah satu tempat menyantai yang asik bagi warga Kota Bukit Tinggi karena memiliki pelataran yang sangat luas. Selain memiliki pelataran yang luas, juga memiliki tempat duduk yang banyak memang disediakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Di sekitaran jam gadang ini juga terdapat berbagai macam pasar kuliner yang membuat pengunjung tidak bosan-bosannya berkunjung ke jam gadang ini. Dan di sekitaran jam gadang ini juga terdapat banyak toko oleh-oleh, sehingga bagi pengunjung yang hendak balik ke rumah masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing, dapat membawa oleh-oleh khas dari Bukit Tinggi. Demikian rekan Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang dan Tribuners. Ada pula wawancara dengan Henry, Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi. Berikut liputannya untuk Anda. Boleh diceritakan Pak, bagaimana sejarah dari salah satu objek wisata vital kita, jam gadang di Kota Bukit Tinggi, Pak? Ya, baiklah, memang jam gadang sebagai ikon Kota Bukit Tinggi ya, dan sudah cukup masuk ya. Kalau kita lihat dari pendiriannya, memang jam gadang itu didirikan pada direncanakan pada 1926 ya oleh Belanda, dan pembangunannya sampai 1907. Ini atas inisiatif Sekretaris Kota pada waktu itu, yaitu Hendrik Olof Grootmaker ya. Dan memang dirancang oleh arsitekturnya adalah Yazid Baju Mangkuto dari Kota Padang. Sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Muaran dengan mandornya Sultan Gigi Ahmed. Jadi selama pembangunannya memang terjadi tiga kali perubahan bentuk bagian atas ya. Ketika zaman Belanda itu bangunannya seperti kayak pagoda itu ya. Tapi ketika zaman Jepang diubah puncaknya pakai jantan ya, jam jago. Dan ketika ada kemerdekaan itu diganti dengan bergonjong. Itu yang kita pakai sekarang ini. Jadi memang alhamdulillah bangunan itu sampai sekarang memang. Arsitekturnya Pak, dulu kan dibangun oleh Belanda pada tahun 1926 Pak. Ya. Sampai sekarang arsitekturnya dipertahankan karena merupakan salah satu cagar budaya Pak. Itu boleh dirinci Pak, bagaimana arsitektur jam gadang ini Pak? Jadi kalau kita lihat dari segi arsitektur, terutama dari bahan bangunan, memang dari beberapa penuturan itu memang dibikin dari kapur putih ya, kapur putih, dan memang secara catatan lisan itu memang selalu disampaikan seperti itu. Tapi tentu kita akan berupaya nanti melihat, mengkaji dan mempelajari sebenarnya konstruksinya itu seperti apa ya. Itu perlu kita nanti cari referensi ya dengan melibatkan SKPD terkait nantinya.
Tribuners, di Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ada wisata menarik. Namanya Titian Orang Kayu Mustiko Rajo Alam atau yang kerap disebut dengan Waterfront City, Tribuners. Saat berada di tempat ini, Anda akan melihat aktivitas para warga. Sebab selain menjadi tempat wisata, Waterfront City juga kerap dimanfaatkan untuk menyeberang. Dan untuk melihat lebih detail, kita sudah terhubung dengan Ade Setiawati dari Tribun Jambi. Silahkan rekan Ade. Baik, terima kasih rekan Ariska. Halo Tribuners, bersama saya Ade Setiawati, reporter Tribun Jambi. Saya akan bahas terkait salah satu ikon pariwisata di Kuala Tungkal yang bernama Titian Orang Kayu Mustiko Rajo Alam yang dulu disebut dengan Waterfront City atau WFC. Waterfront City itu berada di Sungai Pengabuan, Jalan Asia, Kelurahan Tungkal 4, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. WFC menyuguhkan pemandangan pemandangan langit sore yang sangat indah ditambah dengan pemandangan laut yang speedboat dan kapal lalu lalang, Tribuners. Di sana banyak pengunjung menghabiskan waktu sorenya dengan pasangan maupun dengan keluarga. Tidak hanya ramah bagi orang dewasa, WFC juga sangat ramah bagi anak-anak. Tidak sedikit di situ disuguhkan permainan-permainan maupun kuliner-kuliner, Tribuners. Akses menuju WFC bisa menggunakan jalur darat dan jalur laut. Untuk jalur darat hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan di jalur laut bisa menggunakan kendaraan umum, Tribuners. Selain menjadi tempat wisata, aktivitas pagi di area WFC sedikit berbeda nih dari sore hari. Untuk di sore hari banyak wisata-wisata yang datang berkunjung. Untuk di pagi hari itu aktivitas banyak orang menyeberang dari seberang Kuala Tungkal. Itu mulai pukul 7 hingga 8 pagi itu banyak digunakan siswa maupun mahasiswa untuk menyeberang sekolah, Tribuners. Sedangkan untuk ke siangnya itu banyak dari seberang kota Kuala Tungkal berbelanja ke Kuala Tungkal, baik itu kebutuhan untuk pribadi maupun kebutuhan untuk toko atau dijual lagi, Tribuners. Sedangkan kemudian untuk aktivitas di sore harinya itu banyak orang menghabiskan waktu untuk menikmati senja. WFC juga terhubung dengan pasar ikan, Tribuners, di mana saat sore hari Tribuners ke situ bisa langsung menyaksikan banyak nelayan yang pulang habis mencari ikan untuk dimuat ke daerah-daerah lain, Tribuners, atau dikirim ke daerah-daerah lain, Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ariska. Baik, rekan Ade Setiawati dari Tribun Jambi, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada Rabu 22 Juni 2022 kemarin, Jakarta berulang tahun yang ke-495. Dan untuk memeriahkan momen tersebut, ada sebanyak 11 destinasi wisata sejarah dan museum di ibu kota yang tidak memberlakukan tiket masuk alias gratis. Satu di antaranya ada Museum Betawi, Tribuners. Mengetahui hal itu, masyarakat pun dengan antusias mengunjungi tempat wisata tersebut. Dan seperti apa suasananya akan disampaikan oleh rekan Ramadan dari Warta Kota. Silahkan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Ariska. Dapat saya informasikan bahwa pada Rabu kemarin 11 museum di Jakarta resmi diberlakukan gratis untuk tiket masuknya. Nah, salah satunya berada di Museum Betawi yang berada di kawasan Situ Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, berdasarkan pantauan di lokasi, pengunjung terlihat mengunjungi beberapa galeri yang ada di Museum Betawi, seperti di Galeri 8 Ikon Betawi dan Galeri Pengantin Betawi. Terlihat masyarakat tampak melihat-lihat ikon-ikon yang ada di galeri Museum Betawi tersebut, dan ada juga yang mendokumentasikan galeri-galeri yang ada di Museum Betawi. Di sana banyak galeri-galeri Betawi yang dipamerkan di Museum Betawi, seperti misalkan pakaian adat Betawi seperti itu. Lalu ada juga alat-alat Betawi yang digunakan untuk memasak kerak telur. Lalu ada juga bir peletok yang dipajang di sana. Hal itu sekaligus untuk memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat akan budaya-budaya Betawi seperti itu.
Lalu ada juga rumah-rumah adat yang berada di sekitar Museum Betawi, seperti itu antara lain rumah adat tipe Joglo, yang mana rumah ini berasal dari daerah Jawa. Lalu ada juga rumah adat tipe Kebaya yang merupakan rumah yang bentuknya disesuaikan dengan etnis Jawa. Lalu ada juga rumah adat tipe Gudang, yang mana rumah ini dari suku Betawi asli, yang letaknya memang berada di daerah pedalaman, seperti itu. Lalu ada juga rangkaian acara yang digelar di sekitar Museum Betawi, seperti workshop Gambang Kromong, lalu ada juga ngaji budaya yang memperkenalkan arti penting dari 22 Juni bagi masyarakat Betawi. Dan ada juga pagelaran kesenian populer musik dari Samrah Sanggar Al-Jabar. Seperti itu, rekan Ariska. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ramadan dari Warta Kota dan Tribuners. Tadi rekan Ramadan juga sempat melakukan wawancara dengan pengunjung yang bernama Delima dan Dama. Berikut liputan lengkapnya. Ya Mbak, bisa dijelasin alasan Mbak datang ke Museum Betawi ini apa? Kalau saya pribadi kan lagi nyusun skripsi ya Mas, nyusun skripsi tentang kebudayaan Betawi. Jadi kesini sekalian penelitian. Terus kalau untuk keluarga sih, untuk sekalian lihat-lihat kan lagi wartawan Jakarta ya. Jadi buat meramaikan wartawan Jakarta aja. Oke. Udah ke mana aja datang ke ini? Udah ke museum sini, terus udah ke Setu sama makan-makan sih, kulineran. Sama tadi nonton workshopnya Gambang Kromong. Oh oke. Nah, apa yang bisa diambil dari kedatangan Mbak ke Museum Betawi ini? Kalau diambil dari sini sih, ini ya maksudnya kebudayaan Betawi itu sebenarnya banyak. Terus harus dilestarikan karena kan kita tinggal di Jakarta. Bagi saya kan orang Betawi asli ya, jadinya harus melestarikan sih harusnya. Untuk orang-orang Jakarta lebih sering kesini buat tahu kebudayaan Betawi. Oke. Mungkin harapan Mbak terkait hari ini kan Jakarta ulang tahun nih. Nah, harapan Mbak sendiri apa sih Mbak? Untuk Jakarta ya. Kalau untuk Jakarta harapannya sih biar lebih maju, lebih rapi lagi, terus lebih rapi, lebih teratur. Oke. Nah, Mbak datang ke sini syaratnya apa aja Mbak datang ke sini? Syaratnya sih tadi paling peduli lindungi aja sih Mas. Saya nggak suka peduli lindungi. Nah, vaksin kan berarti ya kalau peduli lindungi udah. Berarti nggak bayar berarti ya sini ya? Nggak bayar. Oke, siap. Kasih ya Mbak. Iya. Ya Mbak, izin Mbak mau nanya tujuan Mbak dan keluarga datang ke sini dalam rangka apa Mbak? Kebetulan saya dari keluarga Betawi asli Kemang dan saya ini punya anak 2, mengajarkan dan mengasih tahu bahwa kesenian Betawi dari segi pakaian, terus alat-alat yang digunakan di Betawi sendiri. Okay. Nah untuk di Museum Betawi ini sendiri Mbak udah tadi ngeliat apa aja tadi Mbak? Baru kayak alat masak ya, kerak telur kayak gitu-gitu sih. Kebetulan saya baru banget sampai, baru lihat-lihat sebagian. Oke. Nah apa yang bisa Mbak pelajari untuk keluarga gitu terkait Mbak lihat-lihat di sini tadi gitu? Sebenarnya bagus banget untuk edukasi anak-anak zaman sekarang ya, khususnya nggak selalu dilihat dengan gadget, lebih baik ke tempat-tempat museum seperti ini gitu. Oke, nah syarat-syaratnya apa aja tadi Mbak datang ke sini tadi Mbak? Kebetulan untuk ulang tahun Jakarta ini sebenarnya free untuk hari ini. Terus yang penting menggunakan masker ya, karena lagi kosong, jadi boleh untuk yang penting tidak disentuh aja barang-barang. Oke, ya terakhir Mbak, harapan Mbak dengan hari ulang tahun Jakarta hari ini apa Mbak? Lebih ditingkatkan lagi dari segi tradisionalnya ya, maksudnya kita membudidayakan lebih baik lagi lah gitu, jangan hanya yang nasionalnya aja. Oke, siap. Kasih ya Mbak. Iya. Tribuners, selama penyelenggaraan Fornas ada sekitar 11.000 peserta dari 34 provinsi ditargetkan datang ke Palembang. Dan tentunya banyak pula wisatawan yang akan turut berkunjung ke tempat yang dikenal dengan wisata kulinernya ini. Di Palembang sendiri ada satu tempat kuliner yang wajib dicoba. Namanya Kampung Kuliner 26 Ilir, Tribuners. Pasar yang dikenal sebagai sentra kuliner ini berada di Jalan Mujahidin samping Taman Jerambah Karang. Dan ada apa saja di sentra kuliner tersebut akan disampaikan oleh Azananda dari Tribun Sumsel. Silakan Azananda. Baik, terima kasih rekan Ariska. Kembali bisa saya sampaikan kepada teman-teman Tribuners dalam menjelang perhelatan acara Fornas yang akan diadakan dalam waktu dekat ini di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tentunya banyak dari wisatawan dan pengunjung yang akan
berdatangan ke Kota Palembang. Nah, salah satu destinasi yang wajib didatangi atau dikunjungi oleh wisatawan selain ikon utama dari Kota Palembang yaitu Ampera dan BKB, terdapat salah satu wisata kuliner. Nah, wisata kuliner ini menjanjikan beberapa atau beraneka jenis makanan khas Palembang yang tentunya banyak diminati oleh para pengunjung. Salah satunya mungkin pempek, model, dan tekwan. Akan tetapi di dalam atau Kampung Mujahidin yang disebut sebagai tempat destinasi kuliner ini terdapat makanan khas, makanan lama tradisional juga yang terdapat di Kampung Mujahidin ini ataupun tempat kuliner ini. Jadi bagi para pengunjung pengen mencicipi makanan di area kuliner ataupun di Kampung Mujahidin ini ada banyak beraneka jenis makanan tentunya yang bakal bagi peminat kuliner yang bakal merasakan bagaimana sih rasa atau makanan khas dari Palembang selain model tekwan dan pempek yang berada di Kota Palembang ini. Nah, selain itu juga bisa saya sampaikan tempat destinasi kuliner ini atau Kampung Mujahidin ini berada di area pertengahan kota. Jadi tempatnya ini terbilang strategis karena memang berada di dekat atau pertengahan kota ini. Kalau misalkan dari area Sungai Musi atau BKB ini hanya membutuhkan jarak sekitar 2 km. Nah, selain tempat wisatanya yang juga bisa didatangi juga tempat kuliner ini juga terbuka pada pukul 8 pagi ya, pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Jadi memang tempat kuliner atau Kampung Mujahidin ini terkenal dengan wisata kulinernya. Jadi tidak pernah sepi dari pengunjung. Nah, apabila nanti teman-teman atau pengunjung dan wisatawan yang ingin berkunjung dan mencari makan tempat terdekat dan juga pengen mencari tahu makan khas, jadi boleh untuk dicoba atau rekomendasi tempat berada di kampung kuliner ini karena memang di kampung kuliner ini tersaji beraneka jenis makanan khas Palembang. Tentunya selain pempek model dan tekwan, ada juga makanan-makanan tradisional yang belum diketahui ataupun pengen mencicipi makanan tradisional lama yang berada di Kota Palembang ini. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Zananda dari Tribun Sumsel. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Bandung. Di sana ada Max Coffee Buah Batu, Tribuners. Tempat ngopi mengusung konsep unik ini terinspirasi dari budaya masyarakat Jabar. Di Max Coffee ini, Anda bisa merasakan pengalaman seni menyeduh kopi dari tempat duduk. Selain itu, Anda juga bisa mengenal kopi dengan cara penyajiannya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Muhammad Nandri Piralatama dari Tribun Jabar. Silakan rekan Nandri. Ya, terima kasih rekan Ariska. Sobat Tribuners, selamat sore. Perlu saya sampaikan kembali, Sobat Tribuners, Max Coffee yang telah diresmikan pada Selasa pekan lalu, itu kini mulai mengeluarkan inovasinya dengan meluncurkan minuman dan makanan edisi summer, yaitu seperti minuman itu sendiri di Max Coffee Buah Batu tersaji seperti Cross Fredo, Berry Blast Cooler, dan Summer Breeze Cooler. Kemudian kalau untuk makanannya sendiri di Max Coffee Buah Batu terdapat Mexican Chicken Sandwich and Spicy Tuna Puff. Kemudian di sana juga diluncurkan Sweet Pancake Delight yang merupakan beberapa rasa pancake seperti strawberry, blueberry, banana caramel, kemudian ada chocolate cookie yang bisa digabungkan dengan minuman seperti fresh milk with strawberry, fresh milk with blueberry, Belgian chocolate, raspberry, kemudian ada juga black tea yang sangat disukai oleh anak-anak dengan harga paket tentunya yang sangat terjangkau. Nah, Sweet Pancake Delight ini bisa didapatkan juga di semua outlet Max Coffee kecuali di bandara, Sobat Tribuners. Dan Max Coffee ini ternyata memang menjadi tempat nongkrong yang asik di Kota Bandung sendiri. Di sana terdapat 2 lantai yang dimana ada ruangan indoor maupun outdoor-nya sendiri. Kemudian Max Coffee ini merupakan brand lokal Indonesia yang kopi terfavoritnya itu adalah kopi khas Jawa Barat, yakni Java Ciwidey yang memiliki cita rasa beraneka seperti hazelnut, milk chocolate, karamel, dan fruity. Java Ciwidey ini berdasarkan keterangan dari PR Max Coffee, itu dari pilihan kopi yang berkualitas tentunya dan menghasilkan kopi yang istimewa. Dan
di Max Coffee ini sendiri pengunjung bisa secara langsung gitu Sobat Tribuners menikmati pertunjukan penyeduhan kopi, bahkan bisa saja pengunjung belajar bagaimana cara menyajikan kopi dengan baik dan benar, dan memilih langsung apa yang ingin dia seduh. Seperti di sana ada kopi Sumatera Lintong, Toraja Sapan, Bali Kintamani, Aceh Gayo, dan biji kopi terbaru Max Coffee, yakni House Blend dari perpaduan 3 wilayah penghasil kopi di Indonesia, yakni Toraja, Bali, dan Mandailing. Jadi Sobat Tribuners, pasca peresmian ketika Selasa lalu, pelanggan di sana pun sudah mulai ramai, dan memang menjelang sore ke malam hari itu mulai dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung di sana, karena memang pecinta-pecinta kopi disuguhkan mobile manual brew, sehingga pelanggan dapat merasakan pengalaman seni menyeduh kopi dari tempat duduknya masing-masing. Seperti itu rekan Ariska dan Sobat Tribuners. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nandri Prilatama dari Tribun Jabar, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk kulineran di Kota Bandar Lampung. Di sana ada Cago Korean Barbecue, Tribuners. Di tempat makan ini, Anda bisa menikmati kuliner suki dan grill sepuasnya dengan harga mulai dari Rp49.000. Dan bagaimana kenikmatan bersantap di sana akan dilaporkan oleh Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan, Agustina. Halo, Agustina. Baik, terima kasih, Ariska. Jadi bisa saya sampaikan, bila suka dengan kuliner khas Korean, yakni Korean Grill, sepertinya wajib untuk berkunjung ke Cago Korean Barbecue All You Can Eat Lampung, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 73 Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Warung makan grill asal Jabar ini menawarkan paket makan all you can eat atau makan sepuasnya. Berbeda dengan warung grill lainnya, Cago Korean Barbecue yang juga tergabung menjadi satu tempat dengan car wash ini mempersilahkan konsumennya mengeluarkan budget hanya sekira Rp49.500 untuk makan sepuasnya, begitu Tribuners. Diketahui budget tersebut merupakan budget awal yang belum termasuk PPN, yang bila ditotalkan kisaran harganya menjadi Rp55.000. Namun kisaran tarifnya masih cukup terjangkau melihat banyaknya menu yang disediakan. Menu grill yang tersedia tersebut antara lain ada daging ayam dan daging sapi dengan 2 jenis baluran bumbu, yakni lada hitam dan juga original. Ada pula suki atau sabu dengan kuah tom yum segar dengan topping sayur sawi putih, lalu ada sawi manis, dan juga ada instan seafood, lalu mie putih dan juga mie kuning. Adapun campuran lainnya itu ada saus sambal, ada juga kecap manis dan asin, dan juga bawang bombay, lalu daun bawang, selada, kemudian ada juga kerupuk kentang hingga kimchi. Tidak cukup dengan itu, Tribuners, masih terdapat 4 varian minuman segar dan dessert berupa puding manis yang bisa dikonsumsi di sana. Ditambah lagi minuman soju non-alkohol, dan juga es krim sebagai pelengkapnya. Jadi Cago Korean Barbecue tersebut diketahui menerapkan sistem makan semi self-service. Jadi konsumen akan diantarkan makanannya saat awal kedatangan konsumen ke lokasi. Lalu kemudian setelah makanan yang telah diantarkan itu habis, konsumen bisa tambah sendiri dengan cara yang mengambil sendiri makanan-makanan tambahan tersebut sepuasnya. Namun dengan syarat seluruh makanan tersebut harus habis termakan. Kalau tidak,
konsumen bisa terkena denda sebesar Rp65.000, dan hal ini mengajarkan konsumen agar agar tidak menyia-nyiakan terlalu banyak makanan begitu. Lalu kemudian untuk konsumen sendiri oleh Cago diberikan waktu sekira 2 jam untuk bisa makan di tempat. Lalu tujuannya agar konsumen itu nanti tidak terjadi penumpukan di saat sedang dipersilakan untuk makan sepuasnya. Jadi untuk Cago Korean Barbecue ini dia tidak berlaku tarifnya untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi untuk anak usia 0 sampai 6 tahun itu digratiskan makan di Cago Korean Barbecue All You Can Eat Lampung. Sementara untuk konsumen usia 6 sampai 10 tahun itu hanya dibanderol tarif Rp25.000, sementara untuk anak usia 10 tahun ke atas itu dikenakan tarif normal. Untuk Cago Korean Barbecue ini bisa dikunjungi mulai dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 9 malam. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Selanjutnya kita akan menuju ke Batam, Tribuners. Saat sore hari, warga Batam banyak yang berkunjung ke tepi laut Harbour Bay, Tribuners. Di sana mereka melakukan sejumlah aktivitas, mulai dari bersantai, berfoto, hingga jogging. Dan untuk mengetahui keindahan di sana, ada rekan kami Roni dari Tribun Batam yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan, Roni. Ya, selamat sore Ariska dan juga Tribuners. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya pesisir laut Harbour Bay Batu Ampar Kota Batam belakangan ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang berdomisili di kawasan Batam ataupun di Indonesia, namun beberapa pengunjung datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Kedatangan mereka hanya untuk menikmati keindahan pantai ataupun pesisir laut Harbour Bay di sore hari. Tempat ini menjadi pilihan pengunjung karena selain melihat keindahan laut, pemandangan, dan juga mereka juga bisa menikmati ataupun sembari melakukan jogging di lokasi tersebut. Letak pesisir laut Harbour Bay Batam tidak jauh dari Pelabuhan Internasional Harbour Bay, yakni keduanya hanya berjarak 100 meter saja. Sejak dibangun hingga sekarang, tempat itu tak pernah sepi dari pengunjung, apalagi hari libur dan juga hari weekend. Masuk ke pesisir laut itu tidak perlu bayar ya, pengunjung hanya membayar parkir di kala masuk. Nah, Tribuners, dari hasil pantauan kami di lapangan, pengunjung terdiri dari kaum muda ya, cewek ataupun cowok, mendatangi lokasi tepi laut Harbour Bay sejak pukul 15.00 ya, ataupun jam 3 sore. Mereka memanfaatkan lokasi tersebut dengan berfoto dan juga bersantai. Dari kasat mata, warga yang berkunjung ke lokasi tersebut merupakan kaum remaja begitu. Mereka tidak sendirian, sebagian besar berjalan secara berkelompok dan juga membawa makanan dan minuman ringan begitu. Nah, ternyata hampir semua orang yang datang ke lokasi tersebut tidak luput dari perhatian pengunjung lain. Saling canda tawa antara sesama pengunjung pun terjadi di lokasi tersebut. Nah, ternyata suasana tampak semakin ramai jelang pukul 17 ya, ataupun jam 5 sore. Dari hasil wawancara kami bersama salah satu pengunjung ya, yang berasal dari Malaysia, yang bernama Saad, mengatakan ia memilih pesisir laut Harbour Bay sebagai tempat bersantai karena kebetulan
tempat penginapannya tidak jauh dari lokasi tersebut. Ia mengaku Kota Batam saat ini sudah makin ramai ya, dan juga bersih jika dibandingkan dengan dulu. Demikian Ariska yang bisa kami laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Roni Lodo Laleng dari Tribun Batam. Tribuners, Sulawesi Utara memiliki kekayaan alam yang beragam. Tak hanya objek wisata saja, Tribuners, namun di sana ada pula industri rumah panggung. Rumah panggung ini sendiri merupakan konstruksi warisan budaya sekaligus kearifan lokal Minahasa yang terbuat dari kayu, Tribuners. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silakan, rekan Fernando. Baik, terima kasih Ariska. Baik Tribuners, kami sampaikan kepada Anda, Sulawesi Utara itu daerah yang sangat kaya dengan objek wisata alam, baik wisata alam di laut, di pesisir pantai, di pegunungan, maupun lain-lain. Nah, di sisi lain Anda bisa menikmati destinasi lainnya, yaitu menikmati wisata budaya, di mana Anda bisa menikmati, menyaksikan proses pembuatan rumah panggung yang ada di Kelurahan Wolowan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Lalu apa sih yang menarik dari rumah panggung ini? Tribuners, rumah panggung ini dari sisi konstruksinya dia unik karena bentuk bangunannya nanti itu seperti panggung, yaitu memiliki kolong di bagian bawahnya. Meskipun demikian, kolong tersebut tentu saja bisa dialihfungsikan. Untuk saat ini, kolong itu sering difungsikan juga sebagai rumah dengan konstruksi bangunan permanen. Sementara untuk atasnya itu tetap rumah panggung. Kemudian, sebagaimana disebutkan tadi, rumah panggung ini terbuat dari bahan utamanya itu kayu. Satu lagi, rumah panggung ini konstruksinya sistemnya knockdown, artinya bisa dibongkar pasang. Jadi ketika kita sebagai pemilik rumah mau pindah ataupun ingin membangun baru, itu masih bisa dibongkar lagi dan dipasang lagi. Jadi itu sistemnya knockdown. Dan lebih istimewa lagi, Tribuners, hasil penelitian dari akademisi teknik sipil dari salah satu perguruan tinggi di Jepang bahwa rumah panggung ini sangat tahan gempa. Jadi ketika gempa itu terjadi, rumah panggung itu kemungkinan untuk roboh di kekuatan gempa yang sangat keras pun itu sangat minim peluangnya untuk rumah itu roboh, karena konstruksinya itu yang sangat menunjang sehingga ketika terjadi gempa dia tetap bergoyang tetapi tidak ada potensi untuk hancur. Demikian Tribuners. Dan untuk bisa menikmati, menyaksikan proses pembuatan rumah panggung ini mudah saja. Anda tinggal menuju ke Kelurahan Wolowan yang ada di Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Jaraknya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam perjalanan dari Kota Manado. Di situ Anda bisa langsung menyaksikan proses pembuatan rumah panggung. Di sana itu ada kurang lebih sekitar 50-an pengusaha rumah panggung. Dan Tribuners, kami informasikan kepada Anda, rumah panggung dari Wolowan ini sudah diekspor kemana-mana. Terakhir pasar yang disasar rumah panggung Wolowan itu adalah Argentina, kemudian di Australia juga, dan Jepang. Di Jepang peminat rumah panggung itu lumayan banyak karena di sana daerah yang sering terjadi gempa bumi. Nah, berapa harga rumah panggung tersebut? Rumah panggung itu harganya tergantung dari ukuran rumahnya, mulai dari yang paling kecil itu ukuran 6x4 atau 5x4 meter itu dengan komposisi 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu itu dihargai, dibanderol mulai 70 jutaan. Tapi Anda masih bisa mendapatkan harga lebih murah ketika bisa bernegosiasi dengan pemilik usaha. Dan semakin besar ukuran bangunan, semakin besar ukuran rumah, tentu harganya semakin tinggi. Jadi range harganya itu dari 70 jutaan sampai dengan 150 jutaan tergantung besaran ukuran. Dan terakhir, Anda bisa memesan rumah custom, artinya modelnya itu bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Demikian Ariska kami sampaikan dari Manado, Sulawesi Utara.
Baik, Fernando Lumowa dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoidina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!